Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan subuh hari ini di hari kedua bulan Ramadan 1446 Hijriah kita bisa buka kembali pembahasan Rasyul Barat Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Hari ini kita bahas bab 38, hadits ke-72 di kitab Arab halaman 57, di Indonesia halaman 94. Karena ini hari libur, insya Allah kajian kurang lebih sampai 6:30. Adapun di hari-hari kerja, insya Allah sampai jam 6. Kata penulis, babun ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajari nasab kalian, yang dengan mempelajari nasab kalian, kalian bisa menyambung silaturrahim. Kata penulis, haddatsana Amru bin Khalid قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر. Amr bin Khalid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Attab bin Bashir mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Rashid dari Az-Zuhri, ia berkata, Muhammad bin Jubair bin Mut'im mengabarkan kepadaku, Jubair bin Mut'im mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbicara di atas minbar. Ta'allamu ansabakum thumma silu arhamakum wallahi innahu la yakunu baina ar-rajuli wa baina akhihi syai'un walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim la'uza'ahu dzalika an intihakihi. Pelajari nasab kalian lalu sambunglah silaturahim kalian. Demi Allah, bisa saja terjadi sesuatu di antara seseorang dengan saudaranya. Kalau sekiranya orang yang terjadi sesuatu dengan saudaranya itu tahu keutamaan pahala orang yang berada dalam silaturahim, tentu hal itu akan mencegahnya untuk merusak hubungan silaturahimnya. Ya. Penjelasan kata, baca dulu. Penjelasan kata, ansabakum, nasab-nasab kalian dari pihak ayah, ibu, anak cucu, nenek moyang, dan besan. Hubungan kerabat karena pernikahan, yaitu hubungan kerabat karena pernikahan, seperti ipar dan menantu. Yakni, ketahuilah kerabatmu sesuai dengan apa yang engkau ketahui untuk engkau sambung rahimnya. Terus. Dakhilatur rahim, hubungan kerabatan, la'auza'ahu, menahan dan menghalanginya, intihakuhu, melanggar janji kepada Allah. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah perkataan Umar ibn Khattab. Ini bukan hadis Nabi SAW, tapi ini perkataan Umar. Umar mengatakan, ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab kalian, yaitu dengan mengetahui siapa bapaknya bapak kita, bapaknya kita, terus sampai ke atas. Begitu juga lewat jalur ibu. Kalau bisa juga misalnya kita punya istri atau suami, mereka punya keluarganya, jalurnya seperti kita, sambungnya seperti kepada kita seperti apa. Maka ini hendaknya dipelajari, dikarenakan dengan cara mempelajari nasab, kata beliau, "Tsumma silu arhamakum." Ya. Setelah kalian pelajari nasab, kalian bisa sambung silaturahim. Kadang kalau seseorang tidak mengetahui siapa keluarganya dan tidak mengetahui nasab-nasabnya, bisa jadi dia tidak bisa menyambung silaturahim pada sebagian orang yang seharusnya dia bisa silaturahim dengannya. Misalnya ada seseorang punya tante kandung. Tapi tante kandung ini
misalnya adalah satu dari 9 bersaudara dari ayahnya yang mungkin jarang bergaul. Ya. Kalau lebaran, kalau kita tidak datang ke tempatnya, dia tidak bisa datang ke tempat-tempat yang lain. Jadi harus kita selalu datang ke tempatnya. Sebagian dari kita mungkin tidak mengetahui itu tante kandung. Kita pikir itu misalnya cuma orang lain. Sehingga kalau nanti misalnya ayah kita meninggal, kita tidak menyambung silaturahim dengan tante kandung lantaran tidak mengetahui nasab. Ya. Ada kaidah fikih yang saya tuliskan di papan tulis. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang sebuah kewajiban tidak bisa sempurna atau tidak bisa terlaksana dengannya, maka sesuatu itu hukumnya juga menjadi wajib. Kita belajar sini sedikit ya. Apa-apa lah tidak yatim sempurna atau terlaksana, al-wajib suatu kewajiban, illa apa teman-teman? Kecuali bi dengan nya. Apa? Maka huwa dia wajib. Coba lihat. Apa-apa yang kewajiban tidak terlaksana atau tidak sempurna kecuali dengannya, siapanya ini? Apa-apa. Maka dia, siapa dia? Apa-apa. Jadi wajib juga. Apa kewajibannya di sini? Silaturahim. Wajibnya di sini silaturahim. Apa-apa atau sesuatu yang silaturahim tidak bisa terlaksana kecuali dengan si apa-apa ini, maka si apa-apa ini juga menjadi wajib. Di antaranya pelajari nasab. Berarti mempelajari nasab yang silaturahim tidak bisa terlaksana kecuali dengan mempelajari nasab, maka mempelajari nasab hukumnya wajib. Kalau orang-orang Arab atau ikhwah kita Indonesia yang kalangan keturunan Arab, sebagian dari mereka bahkan punya pohon nasab. Tapi pohon nasab ini biasanya isinya cuma laki-laki. Ya Bib ya? Laki-laki aja isinya kan? Nah, kenapa demikian? Karena banyak faktor. Ya. Untuk mengetahui siapa anaknya siapa. Di antara manfaatnya juga supaya tidak sampai menikah dengan yang mahram. Terutama yang orang tuanya banyak anak. Dan bapaknya banyak istri. Kalau bapaknya banyak istri, 4 misalnya. Dan ini beda-beda kota. Jadi bapaknya itu seminggu di Jakarta, seminggu Surabaya, seminggu Balikpapan, seminggu di Palembang. Kebetulan mama-mamanya dan bapaknya ini semuanya subur-subur. Anaknya 10, di sana anaknya 10, anaknya 10, anaknya sini 5. Anaknya saya total 35. Kalau tidak diketahui nasab, misalnya anak Palembang, anak Jakarta, anak Surabaya kuliah di Jogja. Ternyata sekelas. Lalu kemudian cinlok. Khawatirnya kemudian ketika mereka tidak mengetahui, mereka berhubungan yang tidak diperbolehkan, apalagi dengan keluarganya sendiri. Ya. Karena memang rata-rata sebagian orang Arab itu maunya, ya kita baru laki-laki kalau istrinya lebih dari
Satu. Ya. Sehingga mereka sangat butuh untuk mempelajari nasab. Kalau kita kan rata-rata orang Indonesia tauhid, ya kan? Bertauhid. Mentauhidkan istri. Karena kurang kuat. Ya. Nggak kuat finansial, nggak kuat badannya. Sama nggak kuat hatinya. Ya. Maka dengan mempelajari nasab kita bisa menyambung silaturahim. Kemudian kata Umar Khattab, "Wallahi innahu la yakunu bainar rajuli wa baina akhihi syai'." Demi Allah bisa saja terjadi antara seseorang dengan saudaranya. Terjadi apa? Di antaranya terjadi khilaf. Terjadi khusumah, pertikaian di antara persaudaraan. Ya. Kalau seandainya terjadi persaudaraan ini bertikai lalu kemudian mereka berpisah dan tidak diketahui nasabnya, nanti dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berikut dan sebagai rentetan berikutnya. Maka kemudian beliau mengatakan seandainya orang-orang itu tahu keutamaan atau pahala yang diberikan bagi orang yang menyambung silaturahim, niscaya dia dan saudaranya akan berusaha untuk mencegah supaya silaturahim itu tidak rusak. Kalau kita tahu keutamaan menyambung silaturahim. Hanya saja ya memang kebanyakan orang karena tidak mempelajari tentang silaturahim, mereka belajar tentang tauhid, belajar sunnah, belajar bid'ah, apa itu bid'ah, kenapa dilarang, belajar tentang syirik, belajar tentang toharoh, wudu, sholat dan lain-lain. Tapi mungkin bab silaturahim ini kurang dipelajari, maka sebagian dari mereka bahkan yang sudah ngaji-ngaji, bahkan dengan saudaranya, dengan orang tuanya, bahkan mereka memutus silaturahim. Nah, kandungan hadis. Kandungan hadis. Yang pertama, anjuran agar mengenali nama-nama kerabat agar memudahkan berbuat baik kepada mereka. Kemudian poin 2, mengetahui bahwa kerabat dapat mencegah seseorang dari tindakan memutus hubungan dan perbuatan buruk terhadap mereka. Nah, kandungan hadis ada anjuran untuk mengenali nama-nama kerabat dalam rangka untuk memudahkan kita berbuat baik kepada mereka. Sejauh apa hukumnya? Jawabannya kata Syekh Abdul Razak, hukumnya adalah wajib dengan kadar yang kita bisa menyambung silaturahim. Ya. Kadarnya seperti apa? Misal kita punya keluarga yang ada di Balikpapan, kita harus tahu siapa saja saudara dan saudari dari orang tua kita. Supaya kita bisa menyambung silaturahim dengan kakak dan adik dari orang tua kita. Ya, adapun yang lebih dari itu seperti saudara ipar, keluarganya siapa saja, nah ini belum tentu jadi wajib. Yang wajib adalah yang sekedar bisa menyambung silaturahim dengan mereka, yang hukumnya wajib untuk silaturahim dengan mereka. Yang kedua, kandungan hadis mengetahui bahwa kerabat dapat mencegah seseorang, mengetahui bahwa ini bawahnya buang ya. Bawahnya dicoret. Yang kedua, mengetahui siapa kerabat dapat mencegah seseorang dari tindakan memutus hubungan dan melakukan perbuatan buruk kepada mereka. Kita katakan, jangankan tidak tahu siapa kerabat, tahu siapa kerabat saja kadang-kadang tidak mencegah seseorang memutus hubungan. Berapa banyak orang dengan saudara kandungnya putus hubungan lantaran misalnya ketersinggungan. Salah sedikit bicara, salah sedikit bercanda. Apalagi yang bukan salah tetapi memang ada sesuatu yang diperebutkan. Ya, masing-masing punya persepsi. Ya, ini kan bapak dulu bilang buatku. Loh nggak bisa, dulu mama bilang ini untukku. Nah, loh ini kan tapi mama sama bapak kan dulu patungan. Loh tapi kan akhirnya masing-masing punya persepsi. Dan persepsi ini sulit untuk disatukan. Ya, sementara yang membuat persepsi malah sudah meninggal duluan. Ya, kalau ada orang tua masing-masing punya perkataan, masing-masing sudah meninggal,
menyisakan hal yang tidak jelas di antara kedua anaknya, ya, kadang terjadi putus silaturahim. Padahal mereka tahu siapa kerabat, siapa bukan. Yang ketiga, tidak ada di situ, silakan dicatat. Sebaiknya mengetahui sisi kepribadian kerabat. Sisi kepribadian kerabat. Untuk mencegah khusumah. Sebaiknya tahu sisi kepribadian kerabat untuk mencegah apa? Khusumah. Apa itu khusumah? Pertikaian. Misalnya kita tahu sisi kepribadian kakak, orangnya sensitif. Yang adik suka sembarang bicara. Tante itu pemarah. Paman pendiam. Sehingga dalam kasus-kasus tertentu dalam keluarga kita tahu kapan bicara, kapan tidak. Kepada siapa kita bicara, kepada siapa tidak. Ya. Misalnya dalam kasus tentang penukilan kalimat, kemudian mau diselesaikan, itu tidak bisa kita ceritakan kepada, misalnya kepada tante, yang tante ini kalau bicara suka ditambah dikurang. Kita mau selesai masalahnya kita dengan sepupu. Ya, terus kita konsultasinya sama tante. Tapi tante ini kalau ngomong kurang utuh dalam menukil. 10 kalimat dia jadikan 13. Atau ada kalimat yang sangat penting dari 10 itu, yang itu malah hilang. Ya. Bagus kalau kita mengetahui sisi-sisi kepribadian, supaya nanti kalau ada khusumah bisa selesai, dan lebih bagus lagi supaya tidak ada khusumah. Nah. Riwayat ke-73. Ahmad bin Ya'qub mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Sa'id bin Amr mengabarkan kepada kami bahwa ia mendengar ayahnya mengabarkan, An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala ihfazu ansabakum tasilu arhamakum. Situ dulu. Dari Ibnu Abbas ia berkata, hafalkan nasab kalian agar kalian dapat menyambung silaturahim. Fa innahu la bu'da birrahmi idza qurbat wa in kanat ba'idatan. Karena sesungguhnya kekeluargaan itu tidaklah jauh jika memang dekat hubungannya. Meskipun secara hubungan darah jauh. Wala qurba biha idza bu'idat wa in kanat qaribatan. Dan tidak dekat silaturahim itu jika jauh hubungannya meskipun secara hubungan darah dekat. Wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamati amama sahibiha. Dan setiap rahim datang pada hari kiamat kelak di hadapan pasangannya. Tashhadu lahu bisilatin in kana wasalaha wa 'alaiha biqati'atin in kana qata'aha. Dia bersaksi bahwa pasangannya telah menyambung silaturahim atau memutusnya. Nah. Kalau tadi perkataan siapa? Ibnu Abbas. Umar. Ya, Umar. Yang ini perkataan Ibnu Abbas. Sebagaimana yang kita sampaikan di awal-awal kajian ini di Nasa'i, bahwa di dalam Al-Adab Al-Mufrad tidak semuanya hadis. Di dalam Al-Adab Al-Mufrad tidak semuanya hadis. Sebagiannya perkataan sahabat, ya, sebagiannya lagi perkataan tabi'in. Sebagaimana dua riwayat yang kita baca, yang satu riwayat Umar Ibn Khattab, yang satu perkataan Ibnu Abbas. Kalau perkataan Nabi kita bilang hadis. Kalau perkataan sahabat kita namakan asar. Jadi kita tidak bilang hadis, hadisnya Umar. Kita bilang apa? Asarnya Umar. Nah, ini untuk membedakan supaya tidak tercampur mana hadis, mana asar. Ada asar dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan ihfazu ansabakum tasilu arhamakum. Pelajarilah
nasab kalian yang dengannya kalian bisa menyambung silaturahim. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang jauh dengan adanya silaturahim jika dia memang hubungannya dekat meskipun orangnya jauh. Dan tidak ada yang namanya dekat dalam silaturahim jika dipisahkan atau jika diputus meskipun orangnya dekat. Ini kalimat yang wakil di zaman sekarang. Saya pernah di Bandara Jakarta ketemu dengan jamaah umroh. Ya, saya tanya dari mana Pak? Ya, Ustaz baru melayat, orang tua meninggal. Om, ini istri mau konsultasi. Istrinya datang sambil menangis. Ya, dia bilang, apa yang saya lakukan kepada kakak saya? Karena sekarang saya sangat memendam rasa jengkel yang luar biasa. Karena selama orang tua itu sakit, kakak tidak pernah datang. Tapi pas begitu orang tua wafat, baru dia datang. Kakaknya ada di mana? Sebelah rumah. Kita kira beda pulau, apalagi beda negara. Sebelah rumah. Ini bukan ipar, bukan mertua, ini orang tua kandung. Meskipun mereka sebelah rumah, orang tua sakit, anak tidak pernah menjenguk. Ini yang wakil dari perkataan Ibnu Abbas. Berapa banyak hubungan silaturahim itu jauh karena dia diputus meskipun orangnya dekat. Jadi sebelah rumah tapi putus silaturahim. Kayak apa itu? Dan berapa banyak orang yang meskipun badannya jauh, mereka beda pulau, bahkan ada yang di kampung, tapi dikarenakan memang tipe keluarganya tipe menyambung silaturahim, maka hubungan ini pun menjadi terasa dekat. Ya. Tidak bermaksud berbangga-bangga kepada suku, tapi sebagian suku seperti orang-orang Bugis, banyak dari mereka yang kalau untuk urusan silaturahim itu luar biasa. Bahkan yang sampai di kampung pun nanti tiap tahun, tiap berapa bulan mereka selalu silaturahim. Kalau ada pernikahan yang di kampung rame-rame datang. Kalau ada pernikahan di kampung yang kota rame-rame datang. Kalau di kita keluarga dekat satu Balikpapan, yang nikah sepupu kadang kita malas gitu ya. Kalau di sebagian orang, Masya Allah mereka dalam hal menyambung silaturahim. Maka ini juga sangat bagus ya. Meskipun kadang-kadang di satu sisi yang lain ada sisi kurangnya. Sisi kurangnya adalah ketika tidak didukung dengan pengetahuan siapa mahram, siapa bukan. Maka saking silaturahimnya sampai-sampai yang bukan mahram jadi kayak mahram. Ya, ipar, cium-cium gitu ya. Karena dianggap silaturahim. Nah, kandungan hadis. Kandungan hadis 1. Mengenal nasab dapat mendorong seseorang untuk menyambung hubungan rahim. 2. Rahim adalah magnet yang dapat mendekatkan hubungan yang jauh. Sebaliknya, orang yang dekat tetaplah jauh jika tidak ada silaturahim. 3. 3. Rahim akan berbicara dan bersaksi bagi orang yang menyambungnya atas memutusnya pada hari kiamat kelak. Kandungan hadis kita bisa terdorong untuk menyambung silaturahim kalau kita kenal nasab. Ya. Kadang kita jadi enggan karena kita tidak tahu kalau dia adalah kerabat. Sebagaimana kita berteman, kadang kita jadi kurang nyambung karena hanya kita tidak tahu karakter masing-masing. Yang kedua, bahwa rahim itu menjadi magnet untuk dapat mendekatkan hubungan yang jauh. Kalau di zaman sekarang yang mendekatkan yang jauh itu apa? Grup WhatsApp. Atau internet. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah, dikatakan di nomor 3, rahim itu akan berbicara dan bersaksi bagi orang yang menyambung dan memutusnya pada hari kiamat.
Ini sudah pernah saya jelaskan di dalam kajian di Nasai, bahwa hubungan silaturahim nanti dia akan datang dalam sebuah wujud, yang wujud ini kemudian dia yang berbicara dengan betul-betul bicara. Siapa saja yang sambung silaturahim, siapa saja yang putus silaturahim. Ya, karena rahim itu kan sebenarnya kata benda abstrak. Kok dia bicara? Iya, karena nanti di hari kiamat dia didatangkan dalam wujud konkretnya. Ini sama seperti bacaan Al-Quran. Ya, kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu bacaannya akan datang di hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi yang membacanya. Kayak apa bacaan Quran kok bisa datang memberi syafaat? Jawabannya adalah nanti di hari kiamat dia punya wujud konkretnya. Sama seperti hadis Nabi SAW, apabila penghuni surga sudah masuk dalam surga, penghuni neraka sudah masuk dalam neraka, kemudian didatangkan kematian. Nah ini kita tahu wujudnya. Apa wujudnya? Seekor kibas. Kemudian kibas ini disembelih sehingga kematian pun mati. Maka sejak saat itu tidak ada lagi yang namanya kematian. Maka orang-orang yang di dalam surga semakin senang, sedangkan yang di dalam neraka semakin sengsara. Ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang dia di dunia wujudnya adalah abstrak, tapi di hari kiamat dia didatangkan dan wujud konkretnya. Di antaranya adalah rahim. Maaf, riwayat ke-39. Babun hal yaqulul maula inni min fulan. 39. Bolehkah seseorang budak mengatakan aku dari fulan? Ya. Bab 39, bolehkah seorang budak mengatakan aku dari fulan? Boleh catat dulu di dekat situ. Jawabannya tidak boleh. Tanpa kata maula. Jawabannya tidak boleh jika tanpa maula. Yang boleh sebutkan maula. Boleh, tapi sebutkan maula. Bab 39 dan 40 mungkin kurang relate kalau di zaman kita sekarang. Karena kita di sini hidup di masa sekarang di negara yang tidak ada budak. Tapi tidak apa-apa kita belajar bagian dari agama kita. Meskipun juga riwayat 74 ini adalah dhaif. Nah, kulihal kita tetap pelajari bahwa tidak boleh seorang budak atau mantan budak dia berkata aku kerabatnya si fulan. Yang boleh adalah dia sebutkan saya maulanya si fulan. Maula itu apa? Ini betul dicatat nih. Maula itu apa? Maula itu asalnya ada 3. Pertama, budak dimerdekakan. Yang kedua, masuk Islam karena sebab seseorang. Yang ketiga, koalisi, kabilah. Misal, seseorang adalah budak. Lalu dia merdekakan oleh orang lain, maka dia bilang maka si budak ini bilang saya maulanya si fulan. Karena saya dulu adalah budak tapi dimerdekakan oleh si fulan. Ya. Asal yang kedua misalnya masuk Islam karena sebab seseorang. Misalnya dulu si fulan itu kafir. Ya, contohnya Imam Bukhari. Imam Bukhari ini
Beliau namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Maula Al-Ju'fi atau Al-Ju'fi Maulah. Jadi Imam Bukhari namanya kan Muhammad. Bapaknya itu namanya Ismail. Kakeknya namanya Ibrahim. Kakeknya bapaknya namanya Mardis. Al-Mughirah bin Bardizbah. Nah, Al-Mughirah ini dulunya kafir. Kemudian masuk Islam dengan perantaraan seorang yang menjadi walinya Bukhari di zaman itu. Sehingga dan walinya Bukhari ini namanya dikenal dengan nama Al-Ju'fi. Ya, maka dia Al-Mughirah bin Bardizbah ini menamakan dirinya maulanya Ju'fi. Karena Mughirah ini bukan budak, melainkan karena masuk Islam lantaran Al-Ju'fi. Bisa juga karena koalisi kabilah. Misalnya fulan Al-Bugisi misalnya gitu ya. Fulan Al-Jawi. Kemudian koalisi dua kabilah. Ya, terus yang satu menamakan dirinya saya adalah maulanya Jawi. Si Bugisi mengatakan saya fulan Al-Bugisi maulanya Jawi. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah seseorang mengatakan langsung saja saya kerabatnya si misalnya Salim Maula Abu Hudzaifah. Saya kerabatnya Abu Hudzaifah tanpa bilang Maula. Atau bolehkah seseorang bilang saya adalah Al-Jawi, padahal dia Al-Bugisi Maula Al-Jawi, tapi langsung bilang Jawi. Atau seperti tadi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Ju'fi. Atau langsung Ibnul Ju'fi. Bolehkah seperti itu? Jawabannya tidak boleh. Harus sebutkan Maula. Ada di sini riwayatnya. Coba dibaca nomor 74. 74. Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahid bin Ziyad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Wa'il bin Daud al-Laythi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddatsana Abdul Rahman ibn Abi Habib qal Abdul Rahman bin Abi Habib mengabarkan kepada kami, ia berkata, qala li Abdullah ibn Umar. Abdullah bin Umar berkata kepadaku, Mimman anta? dari siapa engkau? Qultu min Taimi Tamim. Aku menjawab, dari Taim Bani Tamim. Qal min anfusihim atau min mawalihim? Ibnu Umar lalu bertanya, dari keluarga mereka atau dari budak mereka? Qultu min mawalihim. Aku menjawab, dari golongan bekas budak mereka yang dimerdekakan. Qal fahallat qulta min mawalihim idzan? Ibnu Umar lalu berkata, lalu mengapa tidak engkau katakan saja dari budak mereka? Ya. Ada seseorang ya, ditanya oleh Abdullah bin Umar, kamu ini dari keluarganya siapa? Dia bilang, saya dari keluarganya Taim Bani Tamim. Ditanya lagi oleh Ibnu Umar, kamu ini maulanya atau kerabatnya? Ya, kenapa Ibnu Umar tanya? Mungkin bisa jadi terlihat dari fisiknya kok agak beda. Ya, coba kalau misalnya saya gitu, ditanya ketika saya landing di Papua, di sana ada keluarga Papua. Terus mungkin ditanya sama petugas airport, Bapak ini dari mana? Saya dari keluarganya si Papua. Siapa tadi misalnya? Kalau lihat wajah saya, mungkin mereka tidak percaya. Iya enggak? Nah kalau lihat wajahnya, nah Bapak ini keluarga kandung atau ipar? Mungkin ditanya gitu. Sama seperti ini, Abdullah bin Umar itu tanya, kamu ini dari keluarganya atau dari maulanya? Pokoknya kok beda. Maka dia menjawab, saya dari maulanya. Maka Ibnu Umar bilang, kalau gitu kenapa tadi tidak bilang maula? Kenapa bilang saya kerabatnya? Harusnya bilang maula. Itu yang dimaksud. Penjelasan kata? Penjelasan kata, al-maula
orang yang memerdekakan budak atau yang dimerdekakan. Yang dimaksud di sini adalah yang kedua. Yaitu yang dimerdekakan. Kandungan hadis? Kandungan hadis, Maula tidak boleh menasabkan dirinya kepada kabilah orang yang memerdekakannya secara langsung dan menyembunyikan keasliannya. Ya. Yang harus dilakukan adalah menyebutkan apa? Maula. Nah. Bab 40. Babun maulal qaumi min anfusihim. Budak yang sudah dimerdekakan oleh suatu kaum adalah bagian dari kaum tersebut. Dianggap keluarganya. Apa bedanya dengan yang pertama, Ustaz? Kalau yang pertama, kitanya harus bilang saya adalah maula mereka. Adapun mereka boleh bilang ini keluarga kami. Nah. Silakan dibaca 75. 75. Amr bin Khalid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Zuhair mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Uthman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ubaid mengabarkan kepadaku dari ayahnya. An Rifa'ah ibn Rafi' anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Umar. Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi SAW berkata kepada Umar ibn al-Khattab, Ijma' li qaumak. kumpulkan untukku kaummu kepadaku. Fajama'ahum. Umar lalu mengumpulkan mereka. Falamma hadaru baban Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi Umar faqal. Ketika mereka telah berkumpul di pintu rumah Nabi SAW, Umar lalu masuk dan berkata, Qad jama'tu laka qaumi. Aku sudah mengumpulkan untukmu kaumku. Fasami'a dzalikal ansar. Ketika orang-orang Ansar mendengar hal itu, mereka berkata, faqalu qad nazala fi Quraisy al-wahyu. telah turun wahyu tentang orang Quraisy. Faja'a al-mustami'u wan-nadhiru ma yuqalu lahum. Maka berdatanglah mereka yang ingin mendengar dan melihat apa yang diucapkan kepada orang Quraisy tersebut. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama baina adhhurihim. Maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berdiri di antara mereka dan bersabda. Saya potong di sini dulu. Jadi suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang kepada Umar. Dan Umar Quraisy. Umar, kumpulkan kaummu. Berarti yang disuruh kumpul siapa? Orang-orang Quraisy. Kemudian Umar kumpulkan mereka, didatangkan kepada Nabi SAW di depan rumahnya Nabi. Ya. Terus Umar bilang, ya Rasulullah, saya sudah kumpulkan ini semua dari kalangan kaum saya. Ada orang-orang Ansar. Orang Ansar berarti orang Madinah. Orang Quraisy datangnya dari mana? Makkah. Dari Mekah. Orang-orang Ansar tertarik. Ada apa itu kok ngumpul? Kok yang ngumpul yang Quraisy doang? Maka ada yang ngomong, ada wahyu turun buat orang Quraisy doang, gitu. Ya. Maka orang-orang Ansar penasaran, ya Masya Allah gitu. Orang Quraisy dapat wahyu gitu. Maka yang dengar dan yang lihat semuanya pada ikut kumpul, pengen dengar wahyu apa yang turun buat orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW kemudian keluar dan berdiri di tengah mereka semua. Apa yang Nabi tanyakan? Hal fikum min ghairikum? Penerjemah? Apakah ada orang lain yang bergabung dengan kalian? Nabi tanya, dari semua yang hadir Quraisy ini, apakah ada yang bukan Quraisy? Umar, apakah ada orang di antara kalian ini yang bukan orang kalian? Qalu na'am. Mereka menjawab, benar. Iya, di antara kami ada yang bukan kami. Ya. Fina halifuna wa ibnu ukhtina wa mawalina. Sekutu kami, keponakan kami, dan bekas budak-budak kami. Ya. Mereka bilang, oh ya Rasulullah, ada yang bukan kerabat kami.
Yaitu di sini ada sekutu kami yang ini. Yang koalisi kabilah. Namanya halif. Ini orang yang punya perjanjian sama kami. Nah, ini maula kami tapi dari jalur koalisi. Di sini juga ada ibnu ukhtina. Ada anak-anaknya saudari kami. Tadi saya bilang orang Arab punya pohon-pohon nasab isinya laki semua. Laki semua. Kenapa? Karena memang yang namanya nasab itu dari jalur laki-laki. Nah, sedangkan kalau keponakan kami dari saudari kami tidak masuk dia. Misalnya aja Syafiq Basalama. Nikah punya anak namanya Abdurrahman. Di sini ada Subhan Bawazir. Punya anak namanya siapa namanya? Konita. Nikah nih Abdurrahman sama Konita. Abdurrahman sama Konita. Kan Konitanya Bawazir. Abdurrahmannya Salama. Pas nikah lahirlah Abdullah. Abdullah ini nasabnya siapa? Basalama. Karena ngikut ayah. Nggak bisa Abdullah Bawazir. Kan nasab pada siapa? Pada ayah. Nah, di antara orang Quraisy itu ada yang dia bilang, ini ada kami, tapi ini adalah anak saudari. Yang dikumpulkan ini Bawazir, anggaplah Bawazir ini apa? Ini yang Quraisynya itu. Ya. Terus ditanya, apa namanya? Apakah dari kalian ada yang bukan Bawazir? Dia bilang, ada. Siapa? Ini ada anaknya saudari kami, anaknya si Konita. Soalnya dia Basalama sih, gitu. Paham? Itu maksudnya. Dan di antara kami juga ada maula-maula kami. Jadi dia bukan kerabat beneran. Digitukan oleh yang ngomong. Maka Nabi sanggah. Nabi bilang enggak begitu. Coba lanjutkan. Apa kata beliau? Qala Nabi SAW halifuna minna. Wabnu ukhtina minna. Wa malina minna. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekutu kita, keponakan kita dan budak-budak kita termasuk kita. Ya. Kata beliau, oh enggak gitu. Kalau dalam kerabat, maka koalisi kabilah kerabat. Ya, saudari anak keponakan kita dari saudari kita itu kerabat. Maula-maula kita itu kerabat. Dia bagian dari kita. Kita semua berkeluarga. Terus, wa antum tasma'un inna awliya'i minkum al-muttaqun. Dan kalian mendengar bahwa wali-waliku adalah mereka yang bertakwa. Ya, dan kalian dengar yang namanya wali-waliku itu adalah yang bertakwa saja. Fa in kuntum ulaika fadak wa illa fanzuru la ya'ti an-nasu bil a'mali yawmal qiyamati wa ta'tuna bil athqali fayu'radu ankum. Jika kalian adalah mereka, maka kalian adalah wali-waliku. Jika tidak, maka ketahuilah jangan sampai pada hari kiamat kelak orang lain datang dengan perbuatan-perbuatan baik, sedangkan kalian datang dengan harta kalian, lalu semua itu ditolak dari kalian. Tsumma nada faqal ya ayuhan nas rafa'a yadayhi ba'duhuma ala ru'usi Quraisy. Ayuhan nas inna Quraisyan ahla amanatin man bagha bihim qala Zuhair annahu qala al-awathir kabbahu Allahu limin khoraihi. Di sini dikatakan limin khoraihi, ya. Yaqulu dzalika thalatha marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan beliau ke arah kepala orang-orang Quraisy. Wahai manusia, sesungguhnya orang Quraisy adalah orang-orang yang memegang amanah. Siapa yang berbuat zalim terhadap mereka, Zuhair mengatakan,
Aku mengira beliau mengatakan berbuat buruk, Allah akan menelungkupkan di atas kedua pipinya. Beliau mengulang ucapan beliau 3 kali. Nah, Nabi SAW kemudian mengatakan, sesungguhnya di antara kalian yang menjadi waliku adalah orang yang bertakwa. Jika kalian orang bertakwa, maka kalian bagian dariku, termasuk di antara wali-waliku. Kalau tidak, maka hati-hatilah. Karena bisa jadi orang-orang bukan Quraisy di hari kiamat datang dengan pahala, sedangkan kalian di hari kiamat meskipun Quraisy datangnya bawa dosa. Lalu kemudian kalian yang ditolak. Ya. Kemudian beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya orang Quraisy itu ahlul amanah. Siapa yang berbuat buruk kepada orang-orang Quraisy, maka Allah akan sungkurkan dia di atas pipinya. Beliau ucapkan ini sebanyak 3 kali. Teman-teman paham gak ceritanya ini? Sekali lagi ya, kita pahami benar-benar. Nabi suruh siapa kumpulkan kaumnya? Kaumnya ini dari kalangan Quraisy. Siapa yang dengar bahwa mereka dikumpulkan? Orang Ansor. Apa yang dikomentari orang Ansor? Kok ngumpul, ada apa? Orang-orang Quraisy bilang apa? Kalian kok ngumpul di depan Nabi, ada apa? Dan kok Quraisy doang? Ada yang celetuk apa? Ada wahyu buat orang Quraisy. Maka orang Ansor menjawab apa datang? Menjawab atau malah ngikut? Malah ngikut. Kalau kita di zaman sekarang orang Quraisy bilang, nggak boleh, Quraisy doang nih, nggak boleh. Orang-orang Quraisy kumpul, orang Ansor ikut kumpul. Kemudian Nabi tanya apa? Nabi keluar, kemudian Nabi tanya apa? Apakah di antara kalian ada yang bukan Quraisy? Maka ada yang bilang, apa katanya? Ada. Soalnya ini ada cuma koalisi. Ini cuma anaknya saudari. Yang itu cuma maula. Nabi bilang, anaknya saudari, koalisi, maula, semuanya keluarga. Ya, itu bukan cuma, itu keluarga. Jadi Nabi sanggah mereka. Kemudian Nabi tanya apa? Nabi bilang apa? Bukan wahyu datang. Saya cuma mau bilang kepada kalian, yang bertakwa itulah yang menjadi wali-waliku. Dan jangan sampai mentang-mentang kalian Quraisy, ternyata nanti di hari kiamat yang bukan Quraisy, diantaranya siapa? Ansor. Jangan sampai nanti yang bukan Quraisy datang di hari kiamat bawa pahala, sedangkan kalian mentang-mentang Quraisy semuanya bawa dosa. Lalu kalian yang ditolak. Ya. Tetapi wahai orang-orang yang bukan Quraisy, dengarkan bahwa orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang memegang amanah. Siapa yang berbuat buruk kepada mereka, maka Allah akan sungkurkan mereka di atas pipinya. Itu maksudnya. Kedua hadis saja langsung. Kandungan hadis 1, seseorang menjadi mulia dan terhormat karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa akan mendapatkan banyak kebaikan di dunia dan derajat yang tinggi di akhirat. Ya. Kandungan hadis yang pertama, bahwa kita mulia dengan ketakwaan, bukan dengan nasab. Makanya Nabi bilang, meskipun kalian Quraisy, jangan sampai nanti di hari kiamat yang Quraisy malah bawa dosa. Yang bukan Quraisy malah datang bawa pahala. Yang ditolak siapa? Yang Quraisy. Ya. Makanya juga Nabi SAW mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammad SAW saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah, meskipun dia anak perempuannya Nabi sekalipun, kalau dia mencuri, kita potong tangannya. Ya. Maka ini juga peringatan yang sudah berulang kali disebutkan, tidak ada manfaatnya apabila seseorang mengaku-ngaku punya nasab kepada Nabi kalau dia tidak bertakwa. Misalnya di antara bentuk ketidaktakwaan adalah berbicara atas nama Nabi yang isinya adalah khurafat. Ya, sekalipun mereka menamakan diri mereka adalah keturunan Nabi, maka ini berbahaya buat mereka di hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, menyampaikan hal-hal yang tidak pernah datang dariku, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Ya. 2, di dalamnya terdapat penjelasan tentang keutamaan kaum Quraisy.
dan mereka dikenal mempunyai sifat jujur, amanah dan menjaga persaudaraan, kasih sayang serta kesetiaan. 3. 3. Bekas budak yang dimerdekakan boleh menasabkan dirinya kepada kabilah yang membebaskannya atau kepada orang yang memelihara dan memuliakannya dengan catatan menjelaskan kedudukan yang asli. Orang yang dimerdekakan jadi maula, begitu juga jadi halif, jadi koalisi. Mereka boleh menamakan dirinya keluarganya, tapi harus pakai kata maula. 4. 4. Takwa lebih utama dari status, keturunan, kedudukan, dan harta. Nah, takwa itu lebih utama daripada keturunan sekalipun. Ya, saya pernah ketemu dengan teman di kantor dulu. Dia namanya Sayyid Fulan. Ya. Tapi saya lihat dia jarang sholat. Ya, Sayyid Fulan, tapi dia jarang sholat. Dia merokok juga. Ya. Terus saya ngobrol suatu hari. Jangan tersinggung ya, aku mau tanya aja. Boleh katanya. Aku kan kalau lihat kamu ini kan zuhur gak pernah hadir. Asar gak pernah muncul. Kamu gak sholat 5 waktu kah? Iya katanya. Aku baru maghriban aja. Paling-paling sama Isya. Padahal kamu loh, Sayyid, itu sudah katanya. Itu sudah. Ini saja, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.